Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Thaibah, NIM 190321100067 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian A. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan software Frontier dan hasil output beserta interpretasinya. Untuk menggunakan software ini ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita harus memiliki data yang nantinya akan dipergunakan untuk mencari efisiensi teknisnya. Dan tentunya data tersebut telah ditabulasikan dalam Excel. Pada kolom pertama nama responden, kemudian jumlah produksi, input luas lahan, dan lainnya. Untuk menggunakan software Frontier, sebelumnya harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Di antaranya, tidak diperkenankan menulis nama responden, maka nama responden diganti dengan nomor urut. Dan ini adalah data yang telah dikopi dan nama responden telah diganti dengan nomor urut. Dan untuk kolom kedua jenis data, dan data yang digunakan adalah data cross section, maka diberi kode 1. Dan pada data yang telah diperoleh terdapat 6 variabel. Akan tetapi di sini saya akan menghapus salah satu. Di sini saya akan menghapus salah satu variabel, yaitu variabel pestisida. Hal ini dilakukan agar nilai LRTS-nya nanti keluar. Selanjutnya, untuk memasukkan ke dalam software Frontier, maka kita harus merubah terlebih dahulu datanya dalam bentuk len. Maka di sini saya akan mengubah data menjadi len terlebih dahulu, yaitu dengan cara sama dengan ln atau len dalam kurung, klik jumlah produksi, lalu tutup kurung, kemudian enter. Untuk memudahkannya, maka kita drag semua dan tarik sampai ke bawah. Selanjutnya yaitu mengcopy data yang telah ditabulasikan dengan len ke dalam lembar kerja baru. Dan kemudian klik paste special values. Kemudian data tersebut ditulis dengan 6 digit di belakang koma.
Selanjutnya yaitu menyimpan data ini ke dalam folder Frontier. Dengan diberi nama EPP. Kemudian untuk model penyimpanannya menggunakan MS-DOS. Klik save. Dan kita keluar dari file ini. Klik save. Yes. Kemudian kita membuka folder Frontier, mencari file yang telah disusun sebelumnya. Dan file ini harus diubah ekstensinya terlebih dahulu. Klik rename dan rubah extension dari txt menjadi dta. Kemudian yes. Selanjutnya yaitu kita mengolah data dalam mesin Frontier. Yang pertama klik T, selanjutnya 1, selanjutnya epp.dta, selanjutnya epp.out, 1, Y 60, 1, 60, 5, Y, dan N, dan kemudian enter. Nah, pada ini nilai outputnya sudah keluar. Kemudian kita cari data outnya, dan ini hasil dari output pengolahan fungsi produksi Frontier. Hasil yang pertama, dia akan menunjukkan estimasi OLS, dan yang digunakan adalah the final estimate, dan dapat kita lihat bahwa nilai LRTS-nya telah muncul. Analisis inefisiensi di lapang. Nilai LA digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang terdapat kasus ataukah tidak. Maka diperoleh hasil hipotesis sebagai berikut. H0 tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang, dan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Diperoleh nilai LR sebesar 6,311, DF2 dengan derajat kesalahan 5%. Maka nilai kode PAM diperoleh sebesar 5,138, sehingga nilai LRTS lebih besar daripada nilai kode PAM, yang memiliki arti H0 ditolak dan H1 diterima, yakni terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya yaitu nilai gamma. Nilai gamma menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis. Alfa yang digunakan adalah 5%. Nilai T hitung sama dengan 17,19%. Nilai T tabel 5%, yakni sebesar 2,004045. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Error term yang ada di dalam fungsi produksi Frontier tersusun oleh dua komponen, yaitu resiko dan inefisiensi teknis. Error term atau kesalahan ketidakmampuan petani untuk menghasilkan produksi yang tertinggi disebabkan karena 94,93% adanya inefisiensi teknis, sedangkan 5,7% disebabkan karena resiko. Selanjutnya yaitu uji pengaruh setiap variabel. Dampak atau pengaruh masing-masing variabel terhadap output dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya signifikan. T tabel 5%, yaitu sebesar 2,004045. Untuk beta 1 T hitung sebesar 4,69. Signifikan, artinya jika E1 luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%.
Beta 2 T hitung sebesar 2,78 signifikan, artinya jika X2 benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,27%. Beta 3 T hitung sebesar 1,08 tidak signifikan, artinya jika X3 tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,16%. Beta 4 T hitung sebesar minus 3,9 tidak signifikan, artinya jika X4 pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,177%. Beta 5 T hitung sebesar 0,44 tidak signifikan, artinya jika X5 pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,034%. Selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis. Technical Efficiency Estimate adalah estimasi berapa tingkat efisiensi teknis yang dicapai oleh masing-masing responden. Apabila tingkat teknis lebih dari 0,8, maka petani dikatakan efisiensi secara teknis. Jika tingkat teknis lebih kecil 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Petani yang tidak efisien secara teknis adalah petani dengan nomor urut 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, 44, dan 54. Dan petani selain itu termasuk petani yang efisien secara teknis. Rata-rata efisien yang dicapai oleh petani dalam penelitian adalah 0,8515, artinya adalah jika dilihat secara keseluruhan atau secara rata-rata di lokasi penelitian sudah berproduksi efisien secara teknis. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.